Selamat datang di materi ke-13 mata kuliah pemrograman web client. Materi ini tentang array, JavaScript array. Array atau di sini JavaScript array itu adalah variabel ya, jadi sama seperti variabel, tapi nilainya bisa lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Kita misalnya bikin variabel array dengan nama motor. Isinya Honda, Yamaha, Suzuki. Penulisannya seperti ini, kita tuliskan dulu nama array-nya, kemudian jika array itu langsung diisi, kita bisa langsung memasukkannya menggunakan kurung kotak. Kemudian di dalamnya apabila seperti biasa, seperti variabel lainnya, apabila nilai variabel itu adalah string, kita pakai tanda petik. Kalau numerik, kita langsung ketikkan, nggak pakai tanda petik. Penulisannya seperti ini. Salah satu keuntungan dari penggunaan array adalah tentu saja kemudahan ya. Jadi kita bikin satu variabel array, kemudian kita isikan nilainya, nilai variabelnya. Ini berbeda apabila kita bikin variabel untuk masing-masing variabel tersebut. Misalnya motor, kita bikin 3. Ini mungkin kalau cuma 3 aja nggak apa-apa, tapi kalau Anda bikin variabel dengan jumlah 100 misalnya, kita capek juga menamai variabelnya satu persatu. Untuk pembuatan array, sintaksnya adalah seperti ini. Nama array sama dengan kemudian value dari array itu. Seberapapun banyaknya bisa dimasukkan. Di sini biasanya array itu didefinisikan dengan menggunakan kata kunci const. Tapi bisa juga Anda menggunakan var atau let seperti kemarin ya. Kalau var itu cakupannya dalam function, sebuah function biasanya. Kemudian kalau let itu cakupannya dalam blok ya. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kemudian selain didefinisikan secara langsung seperti tadi, kita juga bisa membuat array kosong ya seperti ini. Kemudian dalam prosesnya misalnya kita bikin website e-commerce misalnya, itu mungkin dalam penggunaannya array kosong itu bisa dipakai untuk mengisi shopping cart-nya konsumen, daftar bahan belanjaan yang dibeli oleh konsumen, itu bisa dimasukkan ke dalam array yang diisi pada saat user mengklik masing-masing objek misalnya. Ini contoh penggunaan array kosong seperti ini. Kita bikin array namanya motor. Belanja motor ya, motor 1, motor 2, motor 3 dan seterusnya. Misalnya sama seperti tadi. Kemudian dalam JavaScript kita bisa membuat array dengan keyword new seperti kemarin, tapi keyword new ini tidak diperlukan khusus dalam JavaScript ini ya. Tapi apabila Anda mempelajari bahasa pemrograman lain mungkin bahkan wajib ya kita membuat instance itu dengan menggunakan keyword new. Disesuaikan saja. Kemudian untuk mengakses isi dari array kita bisa menggunakan indeksnya seperti ini ya. Jadi kita punya array motor, kemudian untuk mengakses misalnya motor yang pertama itu indeksnya 0 seperti biasa. Dan motor kedua indeksnya 1, motor ketiga indeksnya 2 dan seterusnya. Kalau untuk mengakses seperti ini, bila kita ingin melihat seluruh array, kita bisa pakai for loop seperti kemarin ya. Contohnya seperti ini. Kemudian apabila array-nya sudah kita buat, kita bisa mengubah isi dari array tersebut dengan menggunakan nama array, kemudian ditambahkan nilai indeks, kemudian diisi nilai baru. Contohnya seperti ini. Dan apabila dijalankan, hasilnya
Ini. Kemudian untuk mengakses semua nilai dalam array selain menggunakan for loop, kita bisa langsung mengisikan nama variabel tersebut setelah inner HTML seperti ini. Jadi tidak perlu for loop kalau yang ini. Berikutnya kita bisa mengisikan nilai array itu tipe variabel yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi tidak harus satu tipe variabel saja ya. Ada variabel string, ada juga variabel numerik. Bisa dilakukan seperti itu. Contohnya seperti ini. Dalam hal ini mungkin untuk bahasa pemrograman lain hal ini tidak bisa dilakukan ya. Jadi kalau Anda buat array untuk integer itu harus ditentukan terlebih dahulu. Array untuk string juga ditentukan. Kalau Anda bikin array untuk string kemudian nilainya integer atau float atau double itu nggak bisa. Tapi JavaScript ini sangat memudahkan bagi kita. Kita bisa bikin array dengan variabel yang berbeda-beda. Kemudian di sini karena array itu adalah objek, maka elemen-elemennya juga bisa berupa objek. Artinya elemen dalam array itu bisa berupa array lainnya atau bisa berupa function atau berupa bisa saja variabel ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kemudian metode yang paling banyak dipergunakan dalam array adalah ini panjang array. Kemudian untuk melakukan pengurutan atau sorting. Untuk panjang array bisa dipakai keyword length di sini. Misalnya persis seperti tadi, kemudian ditambahkan .length. Itu akan program akan membaca jumlah array dan menampilkannya. Kemudian untuk mengaksesnya seperti tadi ya, misalnya kita ingin mengakses indeks tertentu dari sebuah array, kita bisa langsung tuliskan aja indeksnya. Kemudian apabila kita ingin mengakses elemen terakhir dari sebuah array yang jumlahnya tidak kita ketahui, kita bisa menggunakan property length ini dikurangi 1 karena penghitungannya mulai dari 1, sedangkan indeks array-nya itu mulai dari 0. Jadi untuk mengetahui indeks terakhir kita gunakan length min 1. Kemudian untuk melakukan looping misalnya kita punya sebuah array, kemudian kita ingin menampilkan nilai atau elemen-elemen array itu dalam sebuah list misalnya. Contohnya seperti ini. Pengaksesannya sama saja, kita gunakan for loop. Aksesnya tetap seperti tadi, kita tinggal tambahkan tag li dan tag penutup li di depan dan belakangnya. Berikutnya untuk menambahkan array, ada metode yang bisa dipakai yaitu push. Push ini dipakai untuk menambahkan array di bagian akhir ya. Misalnya seperti ini. Kemudian selain menggunakan push, kita ada cara lain yaitu menggunakan length tadi, tambahkan indeksnya nilai length dari array tersebut. Itu artinya misalnya kita punya array dengan jumlah 4, itu kan berarti indeksnya 0 sampai 3. Jadi apabila array ditambahkan length itu berarti kita membuat elemen baru dalam array tersebut seperti ini. Berikutnya beberapa metode yang paling banyak dipergunakan untuk array ini adalah, yang pertama adalah mengubah array menjadi string. Contohnya seperti ini. ToString ini mungkin bagi yang sudah mempelajari bahasa pemrograman lain agak berbeda di sini. Di sini apabila kita menggunakan ToString, itu program akan mengubah array tersebut menjadi string yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kita tidak perlu menambahkan komanya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian join, array join ini dapat dipakai untuk menggabungkan array.
Tapi di sini di dalam join kita bisa menambahkan atau mengganti separatornya kan tanda koma tadi. Tapi di sini apabila kita menggunakan join, kita bisa mengubahnya menjadi karakter lain, misalnya titik, bintang, dan sebagainya. Metode lainnya itu adalah pop and push. Jadi bisa diperkirakan pop itu mengambil sebuah elemen dalam suatu array, kemudian push itu seperti tadi memasukkan nilai baru atau menambahkan elemen dalam suatu array. Contohnya seperti ini. Oh ya, kalau push dan pop ini berlaku untuk bagian terakhir ya. Jadi kalau pop itu mengambil elemen terakhir dari sebuah array, kalau push yang menambahkan elemen terakhir dari sebuah array. Jadi elemennya 3, tak push itu tambah berarti jadi 4. Kalau pop elemen terakhir itu dibuang. Kemudian metode lainnya itu ada shift. Shift itu mengambil elemen pertama dari sebuah array atau menghapus elemen pertama dari sebuah array. Contohnya seperti ini. Kemudian unshift itu menambahkan elemen di bagian awal dari sebuah array. Berikutnya kita juga bisa menggabungkan array ya. Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan keyword atau metode concatenation ya. Jadi penulisannya seperti ini. Apabila jalan, dia akan menggabungkan semua array yang kita tentukan. Misalnya kita punya array pertama dan kedua seperti ini, kita akan menggabungkan penulisannya array pertama dot concat dalam kurung array kedua, seperti ini ya. Berikutnya kalau ingin menggabungkan lebih dari 2 array, penulisannya sama saja, array pertama kemudian concat, dan di dalam kurung kita tambahkan array yang ingin kita gabungkan seperti tadi, misalnya array 2, array 3, array 4, dan seterusnya. Hasilnya sama seperti tadi. Berikutnya untuk menyisipkan elemen baru dalam sebuah array, kita bisa menggunakan splice. Penulisannya seperti ini. Parameter pertama dengan nilai 2 itu menentukan posisi di mana elemen baru itu akan ditambahkan. Kemudian parameter kedua 0 itu menentukan seberapa banyak elemen yang dihapus. Jadi kalau 0 berarti tidak dihapus, jadi nilai yang dimasukkan tadi disisipkan di posisi kedua tanpa menghapus nilai. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ingin menghapus satu nilai, kita ganti 1, menghapus 2, kita ganti 2, dan seterusnya. Selain itu, splice ini juga bisa dipakai, tentu saja ya, seperti kita lihat tadi, bisa dipakai untuk menghapus elemen tertentu dari array. Misalnya kita ingin menghapus elemen dengan indeks 1 sebanyak 1 elemen. Kita tulis saja splice 1, 1. Itu hasilnya elemen mulai dari indeks 1 akan dihapus dengan jumlah 1 ini. Kalau 2 berarti elemen 1 dan 2. Seperti ini contohnya ya. Mungkin cukup sekian untuk materi array. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.